Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Muqarrar Hadis An-Nabawiyah, hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa
wa idza tumina khana. Rawahu Shaykhani an Abi Hurairah. Ada 3 tanda ciri orang munafik. Apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, apabila dipercaya dia berkhianat. Jemaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang singkat ini mengkritisi kita pada siang hari ini, menegur kita, menasihati kita sekalian bahwa kalau 3 atau salah satu saja di antara yang 3 ini, maka kita mendapatkan tanda-tanda sebagai orang munafik. Munafik itu dari dasar kata nafaqo yunafiku, yang artinya orang yang berpura-pura atau orang yang bermuka 2. Jangankan bermuka 3, bermuka 4, bermuka 2 saja itu menjadi munafik. Dan hadis ini menyebutkan tanda-tanda, alamatnya saja. Sejatinya orang tersebut yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala munafik atau tidak. Tapi minimal kita mengetahui tanda-tanda dan kita cross check di dalam diri kita, apakah tanda-tanda ini ada. Kalau ada, kita dianjurkan untuk selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita habis sholat suka selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila di dalam hidup dan kehidupan ini kita bisa melakukan yang 3 hal ini. Apa yang pertama sebagai tanda orang munafik? Idza haddatsa kadzaba. Apabila berbicara dia berdusta. Sepertinya kita pernah melakukan ini semua, jemaah sekalian, dan pasti kita melakukannya. Saya. Maka pada siang hari ini hadis ini memberikan nasihat kepada kita sekalian bahwa kalau berbicara mengandung dusta, bahasa sekarangnya hoax atau hoax, maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, untuk selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa lisan kita. Kita berbicara tapi mengandung kebohongan. Kita berbicara tapi mengandung yang dusta. Ayo kita cross check nih siapa. Dan orang biasanya kalau banyak bicara, kesalahannya ada di dalam pembicaraannya. Orang kalau banyak bertindak, kesalahannya dalam tindakannya. Orang kalau banyak menulis, kesalahannya di dalam tulisannya. Orang salah bergaul kebanyakan terjadi dalam pergaulannya. Maka kalau orang yang tukang bicara seperti saya ini, ya kebanyakan salahnya dalam hal bicaranya. Maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara mengandung berita hoax, mengandung dusta, mengandung kebohongan, apalagi kebohongan itu merugikan orang banyak. Apalagi kebohongan itu bisa merusak persaudaraan di antara umat manusia. Apalagi kebohongannya bisa merusak antara kelompok, antara kampung, bahkan antara bangsa. Bahkan bisa merugikan korban jiwa.
Nah, kalau sekarang yang bohong bukan lagi mulut, tapi terkadang jari jemari yang suka berdusta. Maka ada kalimat dalam Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, ini hari mulut kita menggunakan masker. Apa yang bicara? Wa tukallimuna aydihim, yang bicara hari ini adalah jari jemari kita. Artinya, kalau ini ayat oleh ulama tafsir ditafsirkan nanti pada hari kiamat, yang akan menjadi saksi adalah anggota badan kita, bukan lagi lisan ini, tapi ini ayat bisa kita ajak bicara pada hari ini, bahwa hari ini yang berbicara sedikit lisannya, tapi kebanyakan jari jemarinya. Kalau sudah kebanyakan jari jemari yang penting sana sini, biasanya kebanyakan ya salah. Itu kalau orangnya suka menyebarkan berita-berita dusta, berita-berita bohong yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian orang banyak. Dan apalagi di bulan suci Ramadan ini kita disuruh jaga lisan supaya tidak berbicara yang mengandung kebohongan. Sekarang bukan lagi mulut, tetapi tulisan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang bilang telinga kita ini ada dua, lisan kita satu. Sebelum bicara, dengarin dulu supaya pas informasinya benar atau tidak. Ada orang lagi yang bilang bahwa mata kita ada dua, mulut kita satu. Sebelum kita bicara, lihat dulu kejelasannya benar atau tidak. Ada lagi bahwa hidung kita lubangnya dua, rasakan dulu baru bicara, karena mulut kita satu. Nah, idza haddatsa kadzaba, apabila berbicara dusta. Nah, siang hari ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kurangi kebiasaan berdusta, kebiasaan berbohong, kebiasaan menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita dusta. Kita kurangi semaksimal mungkin dan kita melawan berita-berita hoax. Itu cross check di dalam diri, tanamkan dalam diri kita supaya tidak nanti menjadi orang munafik yang disampaikan dalam hadis ini. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia mengingkari. Orang kalau ada maunya, janjinya luar biasa. Kalau lagi punya mau sama orang, janjinya amat luar biasa. Bahkan yang tidak mungkin dia lakukan bisa diucapkan. Lagi-lagi lisan berbicara, lagi-lagi tulisan berbicara, lagi-lagi jari jemari yang melakukan itu. Dan orang gampang sekali berjanji dan gampang sekali mengingkarinya. Bahkan kalau ada ucapan insya Allahnya bukan untuk ditepati, tapi insya Allahnya untuk diingkari. Seharusnya saat kita berjanji sama orang, kita ucapkan insya Allah. Insya Allah itu adalah kemampuan di dalam diri kita yang kita keluarkan untuk menepati janji. Kalau ada udzur syar'inya, baru di situ akan ada kemaafannya. Tapi kalau insya Allah kita ungkapkan untuk menutupi kebohongan kita, insya Allah kita ungkapkan untuk menutupi keingkaran kita, itu namanya membawa-bawa nama Allah dalam suatu perbuatan dosa. Dan biasanya janji-janji itu diungkapkan oleh orang yang sedang berbunga-bunga hatinya, berbunga-bunga kemauannya, dan banyak sasaran yang ingin dia dapatkan. Maka untuk mendapatkan sasaran itu janji yang diingkari. Orang bilang kalau mau calon, janjinya Masya Allah, mau calon DPR, calon pejabat, janjinya luar biasa. Tapi kalau sudah jadi, wallahu a'lam. Tapi terkadang yang janji juga rakyat. Sini Pak, uang 1 juta, uang nyoblos. Datang lagi sama yang satu, sini Pak, uang 1 juta, saya nyoblos.
Jadi dia janji kepada 10 calon, nyoblos mangga, udah dapat uangnya. Padahal janjinya mau nyoblos. Sekarang yang ingkar janji bukan lagi calon pejabat, Pak. Rakyat kalau menginginkan sesuatu kepada pejabat, menjanji juga. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah katakan dalam Al-Qur'an, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji itu, karena janji adalah bagian daripada utang, dan kalau kita tidak membayarnya, tidak menunaikannya, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jemaah sekalian pernah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala di alam arwah kita dulu. Kita pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, alastu bi rabbikum, apakah aku ini adalah Tuhan kalian? Semua kita jawab, iya. Bala syahidina, kami menyaksikan, kami melihat, kami mengatakan Engkau adalah Tuhan kami. Itu janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam hidup ini beribadah mengamalkan janji kita dengan Allah. Jangan sampai kita mengingkari kalau Allah itu adalah Tuhan kita yang dulu kita pernah berjanji, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, tanda-tanda orang munafik itu adalah wa idza tumina khana, apabila dipercaya dia berkhianat, diberikan amanat berkhianat. Atau sekarang ada orang yang minta amanat, begitu dia minta amanat, minta satu jabatan, tapi dikhianati. Minta satu urusan dikasih, dikhianati. Jadi pada saat mendapatkan satu masalah untuk ditangani oleh orang-orang yang mempunyai kredibel di dalam bidangnya, saat dia mencari hal tersebut tujuannya bukan menjalankan satu amanah, tapi dalam rangka mencari satu masalah untuk dikhianati atau menyakiti orang yang memberikan amanah. Ini merugikan orang banyak, maka wajar kalau hal ini adalah bagian daripada yang sifatnya khianat. Ini munafik. Dan tiga hal ini jemaah sekalian berkaitan sesama manusia. Idza haddatsa kadzaba, lagi-lagi sama manusia. Wa idza wa'ada akhlafa, lagi-lagi sama manusia. Wa idza tumina khana, lagi-lagi sama manusia. Tapi semua ini adalah ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha melihat. Dan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bicara ya yang jujur, kalau bicara ya yang baik, berusaha semaksimal mungkin. Apalagi bulan puasa ini ya. Nah, tiga hal ini yang disampaikan oleh hadis Nabi ini. Ada firman Allah masalah amanat ini, jemaah sekalian, yang coba mengkritisi hidup kita cross check. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul dan amanat yang diberikan kepada kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita agar kita tidak mengkhianati Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanatnya kepada kita. Ada orang yang diamanatkan berupa ilmu agama, maka dia mengajarkan ilmu agama di hadapan orang lain. Ada orang yang diberi kemampuan dalam salah satu hal untuk kemaslahatan orang banyak, maka dia sampaikan. Jangan sampai kemampuan-kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita khianati. Kita harus mengamalkan amanat
yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semaksimal mungkin, sekemampuan kita. Kalaupun kita tidak mampu melakukannya, maka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan urusan itu kepada orang yang mampu melakukannya. Dan juga ada amanat yang disampaikan oleh baginda Rasul. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, jemaah sekalian, kepada baginda Rasul, dan Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita, dan itu bagian daripada amanat yang harus kita jaga. Al-Quran itu ada hadis Nabi yang harus kita jaga, hadis-hadis Nabi. Ada Islam yang harus kita jaga, agama Islam ini, dan amalan-amalannya kita amalkan dalam kehidupan kita. Ini merupakan amanat dari Allah, amanat dari baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai kita mengkhianatinya. Minimal Al-Quran itu kita belajar untuk membacanya, hadis Nabi kita belajar untuk memahaminya, lalu kelanjutannya bisa kita amalkan dalam kehidupan ini. Yang ironisnya adalah berapa banyak orang yang tidak mampu membaca Al-Quran. Apalagi belakangan ini ada orang yang ingin menghapuskan 300 ayat Al-Quran. Maka saya sampaikan, kalau Anda ingin menghapus ayat Al-Quran, maka kami hapus Anda di muka bumi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amanat yang disampaikan kepada kita. Ada jabatan, ada harta, itu amanat. Maka lanjutan daripada ayat yang tadi adalah bahwa ada amanat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, berupa harta, berupa anak, berupa jabatan. Semua amanat itu harus diamalkan pada rel-rel yang telah ditentukan oleh Islam dan secara sama-sama. Nah, jemaah sekalian, ini sederhananya, tapi kalau hadis Nabi barusan menyampaikan 3 hal, dan di dalam Al-Quran juga berbicara masalah orang munafik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yara'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, mereka ingin menipu Allah. Orang munafik, jangankan manusia, jangankan sahabatnya, jangankan atasannya, jangankan bawahannya, jangankan kiainya, orang munafik kalau sudah mendarah daging, menjiwai dirinya, Allah pun ditipu. Allah pun ditipu. Allah pun diingkari. Yukhadi'un Allah. Saking dahsyatnya sifat munafik ini, jemaah sekalian. Wa huwa khadi'uhum, dan sejatinya Allah Subhanahu wa taala ialah yang menipu mereka. Jadi kalau mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang punya kuasa untuk menipu orang yang ingin menipu Allah. Dalam ayat yang lain, bahwa ada orang yang ingin berbuat makar atas nama Allah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ada orang yang ingin menipu Allah, berbuat makar atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas makarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah golongan orang-orang munafik. Akan ada balasan Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan kepada mereka yang ingin menipu Allah Subhanahu wa taala dan berbuat makar atas nama Allah. Dalam ayat ini ada lagi lanjutan ayatnya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau dia sholatnya malas-malas, Pak. Sedangkan kalau orang beriman, kalau ingin sholat, dia sholatnya dengan sungguh-sungguh. Karena perintahnya aqimus sholat, mendirikan sholat.
Kalau orang ingin mendirikan sholat, dia gunakan dengan sungguh-sungguh mengamalkan sholat ini. Sementara orang munafik, sholatnya malas-malas, sholatnya semau dia, bahkan yang luar biasa sholatnya cuma sekali-kali, ingin memperlihatkan di hadapan orang kalau diri orang baik, padahal munafik. Sekali-sekali doang sholatnya. Kalau kumpul sama orang-orang soleh, dia ikut sholat. Kalau kumpul sama orang-orang jahat, dia berbuat jahat. Hanya cari muka, hanya berpura-pura sholatnya, hanya cari muka di hadapan orang soleh. Tapi itulah orang munafik. Kalau orang munafik bertemu sama baginda Rasul, solehnya luar biasa. Kalau kembali pada golongan dia, jahatnya luar biasa. Ketemu kiai, solehnya luar biasa, di belakang kiai menghujat kiai. Ketemu habib, solehnya luar biasa, di belakang habibnya menghujat habibnya. Ini ciri orang-orang munafik. Jangankan di hadapan sesama manusia, Allah saja dibikin malas sama dia. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan sholatnya yura'una nas, hanya ingin dipuji sama orang, hanya ingin dilihat sama orang, saya ini orang baik. Tapi begitu di belakangnya, Masya Allah, ini kejahatan yang luar biasa orang munafik ini, jemaah sekalian. Amalia yang dia lakukan hanya ingin dilihat oleh orang lain, hanya ingin cari pujian orang, kebaikannya riak saja. Orangnya irian, orang bilang orang irian, padahal ingin dilihat oleh orang lain kebaikan-kebaikannya. Sebab saat kita beribadah ini seharusnya kita menghadirkan Allah, karena ada dalam hadis Nabi bahwa bicara masalah ihsan, malaikat bertanya kepada Nabi, apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita bisa melihat Allah. Kalau tersambung, Allah melihat kita. Ini ada kesambungan hati kita dengan Allah saat kita ibadah, bukan sambung sama yang lain. Ada rasa keberadaan Allah dalam diri kita saat kita ibadah. Nah, sederhananya adalah saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya karena Allah, maka di ujung usul kita, di ujung niat kita, fardhu lillahi taala. Mau puasa fardhu lillahi taala, mau sunnah fardhu lillahi ta'ala. Ibadah apapun yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ada korelasinya dengan amalia-amalia yang kita amalkan dalam kehidupan ini atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang munafik itu wala yadhkuruna Allah illa qalila. Ini ayat menggambarkan orang munafik itu zikirnya sedikit daripada tidak zikirnya. Jangan dianggap orang munafik gak zikir, tapi zikir sebagai zikir pencitraan. Kalau di TV nangis, tapi TV nggak nangis. Zikirnya zikir pencitraan. Di hadapan orang sebut nama Allah, zikir terus, di belakang setan terus yang ngomongin. Ini bahaya orang-orang begitu. Pakaiannya seakan-akan pakaian orang hebat, kiai besar, tapi akhlaknya tidak mengamalkan akhlak baginda Rasul. Bahkan bawa nama Allah untuk merusak Islam ini. Zikir mereka, tapi tidak ditanamkan dari hati ini, hanya di lisan saja. Mereka baca Qurannya, baca Quran hanya sampai ke tenggorokannya aja, nggak sampai masuk ke dalam hati dan tidak mewarnai anggota badannya. Maka sehingga ada orang yang bilang, ada kalimat dalam Al-Quran itu, ada munafik dari kalangan Islam, ada munafik dari kalangan mereka. Ini bahaya sekali, sampai-sampai Allah mengancam, innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Orang munafik itu kerannya api neraka tempatnya. Nah, oleh karena itu, jemaah yang
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua ini dihindarkan daripada sifat-sifat ini. Kita berbicara, berusaha, berbicara jujur. Kalau kita mendapatkan tugas berusaha mengamalkan semaksimal mungkin amanat yang disampaikan kepada kita. Dan kalau kita berjanji, berusaha untuk mengamalkan janji-janji itu, kalau kita sholat yang rajin, sholatnya karena Allah, kita lebih banyak pikirnya daripada membicarakan hal-hal dunia. Dan semoga yang singkat ini ada manfaatnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bobo